Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfani dengan NIM 2319165. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pada pembelajaran SKI MISD, yakni dengan temakan ketabahan dan keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini pada kelas 4 semester 1. Simak videonya ya. Selamat datang kembali di sekolah. Masih semangat? Ya, tetap semangat ya. Nah, di kelas saya ini atau di pembelajaran kali ini kita akan mendukung satu sama lain sambil belajar bersama. Jadi tidak ada yang direndahkan. Semuanya ya saling mendukung, kemudian saling bekerjasama. Saling membantu, membantu. Oke. Nah, materi pada hari ini yakni yang pertama, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga, dakwah secara terang-terangan. Masa awal dakwah Nabi. Nah, di awal dakwah, yakni Rasulullah SAW untuk menyiarkan agama Islam banyak sekali tantangannya dan juga hambatan yang sangat berat sekali. Yang mana hambatan dan tantangan tersebut berasal dari kaum kafir Quraisy Makkah, yang mana mereka itu sangat benci sekali dengan Rasulullah, sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, namun Nabi Muhammad dan para sahabat tetap tabah dalam menghadapinya. Sebelum melanjutkan tentang dakwah Nabi, apakah adik-adik tahu dakwah itu apa sih? Nah, apa itu dakwah? Nah, jadi dakwah itu adalah mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana pada dakwah Rasulullah karena banyak pertentangan dan juga hambatan saat melakukan dakwah pada kaum Quraisy, pada masa itu akhirnya Rasulullah menggunakan dua strategi dakwah. Nah, yang pertama yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua ini dakwah secara terang-terang. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Telah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah memberitakan untuk berdakwah. Nah, Nabi berdakwah hanya kepada keluarga, yang mana dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah. Nah, siapakah yang mengikuti dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi? Nah, salah satunya yakni ada sahabat-sahabat yang ikut dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, yaitu ada Khadijah binti Khuwailid, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, kemudian ada Umain, dan ada Zaid bin Harisah. Nah, yang mana orang-orang yang memasuk Islam pertama kali ini, ayo disebut dengan apa? Adik-adik tahu nggak? Orang yang pertama masuk Islam ada sebutannya loh. Tahu nggak? Nah, sebutan bagi orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Apa? As-sabiqunal awwalun. Benar sekali, as-sabiqunal awwalun. Yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Lanjut. Nah, kemudian setelah Nabi menggunakan trik atau strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi,
akhirnya Rasulullah memberanikan diri. Nah, beliau berani untuk terang-terangan mendakwahkan ajaran agama Islam ini secara terang-terangan, tidak lagi dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan cara terbuka. Nah, yang mana perintah untuk dakwah secara terang-terangan itu turun, yaitu pada Wahyu surat Al-Hijr ayat 94, yang mana maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang tahu kepadamu, dan ingatlah dari orang yang musyrik. Nah, setelah turun wahyu tersebut, surat Al-Hijr ayat 94 ini, akhirnya Rasulullah memberanikan diri. Rasulullah dengan tekad, dengan semangat untuk menegakkan kebenaran, yaitu agama Islam. Akhirnya Rasulullah berani untuk dakwah secara terang-terangan. Secara apa? Terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini yang mana beliau ada sasarannya, nggak cuman dakwah di pinggir jalan atau dakwah di mana gitu, akan tetapi Rasulullah ada tujuannya. Yang pertama, mengajak kerabat-kerabatnya seperti tetangganya, kemudian para rekan-rekannya, teman-teman beliau, sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Rasulullah mengajaknya, diajak, ayo Islam, ayo ini kebenaran, kamu bisa dapat surga gitu. Kemudian orang-orang yang terpandang. Nah, orang yang terpandang itu apa sih orang yang terpandang? Seperti gubernur, kemudian ada para wali kota, pokoknya orang-orang yang memiliki jabatan atau orang yang dipandang bahwasanya orang itu mempengaruhi kepada orang lain. Nah, dan juga beliau mendakwahkan Islam kepada kaum Quraisy. Nah, dan juga sasarannya kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak hanya di Arab saja, melainkan dakwah Rasulullah ini sampai ke penjuru dunia. Banyak dari Arab, dari mana lagi? Afrika, semuanya. Semuanya Rasulullah mendakwakannya ke seluruh penjuru dunia. Nah, akan tetapi sebagaimana kecil, dakwah Rasulullah ini ada yang menerimanya dengan baik, dan ada pula yang menolaknya. Nah, yang namanya berdakwah itu tidak semudah apa yang kalian katakan. Banyak sekali, pasti ada rintangannya, ada hambatannya. Namun Rasulullah tetap teguh pada pendiriannya untuk menegakkan agama Islam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.